Udah nyala Mas Soleh? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga, dan tentunya di sini saya bersama Mas Dobleh. Dan kami berdua di sini sedang berusaha atau akan mencoba untuk menyembuhkan bawor dengan menggunakan keris Nagaraja yang sudah saya bawa dan juga pusaka tusuk konde yang sudah ada di tangan kami. Jadi alhamdulillah kemarin saya berhasil mendapatkan keris Nagaraja ini dari tangan istri almarhum Bapak Sukirno, yaitu Ibu Sukini. Namun ya seperti itu, teman-teman juga pastinya sudah tahu bahwasanya saya masih memiliki hutang sebesar 30 juta kepada Ibu Sukini. Alhamdulillah kemarin saya sudah mentransfer beliau sebanyak 250 juta, dan hari ini juga saya sudah mentransfer 250 juta. Berarti saya sudah mentransfer sebanyak 500 juta. Dan kami berjanji dalam waktu 4 hari uang sebesar 970 juta itu akan masuk ke rekeningnya Ibu Sukini, teman-teman. Tapi alhamdulillah sampai detik ini ada saudara-saudara kita yang bersedekah untuk kami. Alhamdulillah sudah menambah, ya walaupun tidak banyak, tapi kami bersyukur dan berterima kasih sekali. Karena uang berarti selama 1 malam dan 1 hari ini ada uang yang masuk sebesar 5 juta, alhamdulillah, buat menambah-nambah uang yang 30 juta itu. Dan kita di sini insya Allah akan segera melakukan proses penyembuhan bawor, tentunya menggunakan keris Nagaraja ini dan juga pusaka tusuk konde ini, teman-teman. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Mas Dobleh bahwasanya bagaimana selama berada di sini, apakah ada kejadian-kejadian yang janggal atau kejadian-kejadian yang bagaimana? Apakah ada hal-hal semacam itu, Mas Dobleh? Untuk sebelum-sebelumnya tidak ada satupun dari golongan hitam ataupun golongan putih yang datang ke tempat ini. Namun yang membuat saya kaget itu ketika saya didatangi oleh kedua makhluk, yaitu 2 makhluk sekaligus yang bernama Jafar Shodiq dan Umar Said. Bukankah itu adalah wali Allah? Betul sekali, Mbak Wongso. Kudus dan Sunan Muria. Iya, benar. Kedatangan beliau ada tujuan apa, Mas Dobleh? Terus terang saja ini teman-teman, selama saya datang ke sini Mas Dobleh belum menceritakan. Iya. Karena ini saya benar-benar baru saja sampai di sini. Jadi bisa ceritakan, Mas Dobleh? Awal kedatangan mereka itu seperti ingin meminta pusaka tusuk konde, dan saya langsung saja seperti orang yang benar-benar berpegang teguh ya untuk menjaga pusaka tusuk konde ini. Dan saya tidak menyangka ternyata beliau hanya mengetes saya bagaimana saya bisa menjaga pusaka tusuk konde ini agar tidak jatuh ke tangan yang salah seperti itu. Oh, berarti kesimpulannya beliau berdua datang ke sini ingin menguji jenengan, bahwasanya jenengan ini benar-benar menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab untuk memegang pusaka tusuk konde ini atau tidak, begitu? Benar. Lalu ada pesan-pesan penting atau tidak dari beliau berdua, Mas Dobleh? Sangat banyak. Beliau berdua memberikan wejangan-wejangan yang cukup memberikan banyak pelajaran untuk saya dan untuk semua umat manusia. Dan kebetulan saya abadikan, saya videokan juga, saya rekam. Ya nanti bisa dipublikasikan, Mbak Wongso. Berarti itu kejadiannya kapan, Mas Dobleh? Berarti kalau dihitung dari sekarang itu kemarin malam, Mbak. Berarti kejadiannya itu sebelum saya mendapatkan keris Nagaraja ini. Kalau kemarin malam, karena kan saya kemarin siang. Oh, berarti saya dulu baru jenengan mendapatkan atau bisa menebus keris Nagaraja itu. Iya,
berarti yaitu malamnya jenengan ditemui oleh Sunan Kudus dan Sunan Muria. Lalu siangnya saya berhasil mendapatkan keris Nagaraja ini. Hanya saja video saya sudah saya publikasikan dan jenengan belum mempublikasikan video itu. Karena saya belum datang ke sini juga. Ya mungkin nanti sore bisa dipublikasikan, Mas Dobleh. Jadi seperti itu ya singkat ceritanya. Dan mungkin sekarang Mas Dobleh kita langsung saja dan kita jangan membuang-buang waktu terlalu banyak. Kita akan segera melakukan proses penyembuhan bawor. Ya doakan teman-teman, mudah-mudahan kami berhasil menyembuhkan bawor dengan pusaka tusuk konde dan juga pusaka keris Nagaraja ini. Amin. Mungkin dibantu. Mungkin saya akan mencoba menaruh pusaka keris Nagaraja ini di dadanya bawor dan pusaka tusuk konde itu. Kita berdoa saja untuk kesembuhan bawor.
netralisir Mas Dobleh. Powernya. War. 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 Bisa apa, Por? Bisa apa? Iya. Saya mau tahu. Astagfirullahaladzim. Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman ya. Power alhamdulillah bisa diselamatkan menggunakan pusaka tusuk konde dan juga keris naga raja. Dan teman-teman juga insya Allah tadi melihat ya bahwasanya ada asap yang keluar dari tubuhnya Bawor. Saya juga tidak tahu itu asap berasal dari mana. Kemungkinan besar sih yaitu mungkin ada gesekan energi negatif dan energi positif sehingga sampai mengeluarkan asap seperti itu. Bawor, sepertinya Bawor benar-benar sudah sehat teman-teman. War, saya boleh bertanya War, kenapa kamu bisa sampai seperti ini? Kenapa kamu mengorbankan dirimu untuk kesembuhan Cindy? Kenapa? Apa karena kamu tidak mau melihat Cindy sakit? Atau kamu tidak ingin Cindy sampai meninggal sehingga kamu melakukan itu? Masya Allah. Kenapa kamu sebegitu pedulinya sama Cindy, War? Apa karena kamu sangat sayang dengan Cindy? Alhamdulillah War, berkat dirimu Cindy sudah sembuh dan Cindy sekarang di rumah. Tapi yaitu sebagai gantinya kamulah yang menanggung akibatnya, kamu yang menjadi gantinya Cindy. Dan alhamdulillah hari ini setelah mungkin 7 hari ini kamu alhamdulillah bisa kami sembuhkan War. Tapi ceritanya masih sangat panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dobleh? Sepertinya kau telah berhasil menyembuhkan Bawor dan Bawor sekarang sepertinya sudah terlihat sehat. Alhamdulillah Eyang, kami berhasil menyembuhkan Bawor menggunakan keris atau pusaka naga raja dan tusuk konde ya. Alhamdulillah. Berarti kerja keras kalian tidak sia-sia. Mungkin saja jika hari ini kalian tidak berhasil menyembuhkan Bawor, mungkin sore nanti ketika matahari sudah terbenam, nyawa Bawor tidak bisa diselamatkan. Benar Yang, sebenarnya saya pribadi sudah sangat merasa putus asa karena sahabat saya Mbah Wongso ini tidak kunjung datang ke sini, padahal ini adalah hari terakhir untuk kesembuhan Bawor. Dan alhamdulillah sekarang kami berhasil untuk menyembuhkan Bawor. Itulah manfaat dari tusuk konde. Sebenarnya yang menyembuhkan Bawor itu tusuk konde. Ya, tapi kita semua tahu itu semua karena Allah.
bukan berarti kita menyampingkan Allah, tetapi manfaat yang luar biasa dari pusaka tusuk konde itulah yang membuat Bawor bisa diselamatkan. Kenapa kalian tidak bertanya, lalu apa gunanya keris naga raja? Sebenarnya saya ingin sekali bertanya. Tanyakan. Nanti dulu, saya mau rokok. Silahkan ya. Kamu bertanya apa? Bertanya seperti apa yang jenengan katakan tadi. Jika memang benar pusaka tusuk kondelah yang menyembuhkan Bawor, lalu kenapa kita harus repot-repot menebus keris atau pusaka naga raja ini? Begini Topleh, keris naga raja itu hanya sebagai pelengkap saja. Mungkin jika penyakit-penyakit biasa yang diderita oleh Bawor, tusuk konde saja sudah cukup untuk menyembuhkan Bawor. Namun ini kaitannya dengan darah suci, sehingga kita membutuhkan pelengkapnya, yaitu keris naga raja. Sekarang tugas kalian adalah bagaimana caranya agar kalian bisa menyebarluaskan pusaka tusuk konde ini kepada umat manusia yang benar-benar manusia yang baik. Untuk itu belum saya pikirkan ya. Yang saya pikirkan sekarang adalah hutang yang masih sangat lumayan banyak. Masalah hutang, tenang saja, nanti kita bicarakan. Namun sebelum saya berbicara tentang hutang yang kalian permasalahkan itu, kalian harus tahu bahwasanya pusaka tusuk konde memiliki kekuatan untuk membawa kebaikan, kemakmuran, dan keberkahan bagi umat manusia yang memilikinya. Ingat, seperti pesan yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, pusaka ini harus disebarluaskan kepada umat manusia untuk membawa rahmat dan kasih sayang. Dengan menyebarluaskan pusaka tusuk konde, umat manusia dapat merasakan manfaatnya dan hidup dalam keberkahan dan kasih sayang. Jadi, kalian harus berkomitmen untuk menyebarluaskan pusaka tusuk konde ini. Insya Allah ya. Apa kalian sanggup? Insya Allah kami sanggup. Mungkin kalian sanggup untuk menyebarluaskan pusaka tusuk konde ini kepada umat manusia. Tetapi pertanyaan sanggup itu bukan untuk hal itu, melainkan apakah kalian sanggup memilih orang-orang yang tepat untuk memiliki pusaka tusuk konde ini. Insya Allah, walaupun sebenarnya kami terkadang merasa ragu jika mau memberikan pusaka yang sebelum-sebelumnya kami dapatkan. Insya Allah orang-orang yang sudah pernah kita amanahkan untuk pusaka-pusaka sebelumnya dan untuk sekarang pusaka tusuk konde, mudah-mudahan kami memang benar-benar tidak salah orang. Bagus. Lalu untuk mengenai pusaka keris naga raja, karena pusaka tersebut telah bekerja sesuai dengan manfaatnya dalam menyembuhkan Bawor, kalian harus segera mengembalikannya dengan penuh tanggung jawab kepada pemiliknya, yaitu Pangeran Getas Pangaleng. Paham kamu? Jadi, kenapa kau tidak bertanya? Jikalau keris naga raja dikembalikan, apakah tusuk konde masih memiliki kekuatan seperti itu? Ya, tanyakan, Topleh. Seperti yang jenengan katakan tadi, keris naga raja adalah sebagai pelengkap atau pendorong untuk pusaka tusuk konde. Dan ya, seperti yang jenengan katakan tadi, apakah tidak akan berpengaruh besar nantinya untuk pusaka tusuk konde ini? Jadi begini, Topleh,
Maksud kamu mungkin seperti ini. Apakah tusuk konde masih memiliki kekuatan jika tidak disatukan dengan keris naga raja? Benar. Begitu. Benar ya. Begini, Tobleh. Pusaka tusuk konde akan tetap memiliki kekuatan dan manfaatnya sendiri. Bahkan tanpa keris naga raja, kekuatan tusuk konde berasal dari energi spiritual dan kebaikan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat berfungsi secara mandiri. Memang benar jika disatukan akan sangat luar biasa. Namun di dunia ini mungkin sangat jarang orang yang akan menerima sakit seperti Bawor. Karena orang-orang yang seperti Bawor ini hanya bisa dihitung, mungkin hanya ada di dunia ini 1 atau 2 orang. Maka dari itu, pusaka keris naga raja sudah bekerja sesuai dengan manfaatnya, sehingga kalian harus mengembalikannya. Seperti itu. Karena saya yakin bahwasanya suatu saat nanti akan ada lagi yang membutuhkan keris naga raja untuk masalah-masalah yang lebih besar. Begini, kalian sudah berhasil menebus pusaka keris naga raja dari tangan atau istri almarhum Bapak Sukirno. Benar. Kalian tahu atau tidak kenapa mereka meminta uang sebanyak itu? Ya, untuk sebelumnya kami memang penasaran dan kami tidak diberitahu. Namun Mbak Wongso ini, Yoga ini menjelaskan tadi, katanya uang tebusan 1 miliar itu yang diwasiatkan kepada anak dan istrinya Bapak Sukirno, yaitu adalah untuk membangun tempat ibadah. Ya, betul, Tobleh. Jadi lebih tepatnya begini. Semasa hidupnya, Bapak Sukirno itu selalu berusaha untuk mengajak tetangga-tetangganya atau orang-orang terdekatnya untuk beribadah. Namun hanya beberapa orang saja yang mau menerima ajakannya. Meskipun demikian, Bapak Sukirno tidak menyerah dan ingin membuat wadah atau masjid di tempat tinggalnya untuk lebih memudahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar. Dengan demikian, Bapak Sukirno berharap dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kegiatan keagamaan di daerah tersebut. Sebelum Sukirno meninggal, beliau memang berpesan kepada anak dan istrinya untuk membangun masjid sebagai tempat ibadah masyarakat dengan cara menjual keris naga raja dengan harga yang sudah ditentukan dan sudah kalian ketahui. Sukirno pada saat itu meyakini bahwa suatu saat nanti akan ada sekelompok orang yang datang membutuhkan keris naga raja tersebut, dan dengan uang hasil penjualan keris naga raja lah mereka insya Allah bisa mewujudkan impian Sukirno untuk membangun masjid. Pesan Sukirno ini menunjukkan bahwasanya visi dan keimanan yang kuat untuk kemanfaatan umat, dan kini insya Allah pesan tersebut akan segera terwujud dengan adanya atau kehadiran kalian-kalian ini. Nah, mungkin kalian bertanya, apakah ada kaitannya dengan kalian seperti itu? Atau apa kaitannya dengan kalian? Jadi begini, Tobleh. Kalian-kalian adalah mungkin orang yang dicari oleh Sukirno dalam pesannya itu, atau dalam amanahnya. Kalian membutuhkan keris naga raja untuk tujuan tertentu, dan beliau ingin membangun masjid agar masjidnya bisa terwujud dengan mahar yang sudah ditentukan.
Jadi sebenarnya kalian adalah bagian dari rencana Sukirno untuk kemanfaatan umat. Mungkin kalian berpikir, bahkan mungkin tidak hanya kalian saja, namun ini yang menonton, cucu-cucuku semua juga bingung. Bingung kenapa? Karena memang ada hal-hal di dunia ini yang sulit untuk dipahami oleh banyak orang. Seperti kejadian saat ini, mungkin sulit jika dipahami. Namun, ada beberapa orang yang memiliki pemahaman dan kebijaksanaan untuk memahami hal-hal yang bersifat spiritual dan tak terduga seperti yang kalian alami. Nah, kalian termasuk di antara orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut, sehingga kalian dapat memahami pesan dan maksud yang terkandung dalam peristiwa yang sedang terjadi ini. Pemahaman seperti ini seringkali memerlukan pengalaman dan kedalaman spiritual. Apakah kau sudah mulai mengerti, Toble? Insya Allah ya. Apa kau tidak ingin bertanya, Toble? Apakah anak dan istrinya Sukirno akan bisa mewujudkan impian Bapak Sukirno? Insya Allah dengan uang yang didapatkan itu cita-cita Bapak Sukirno bisa diwujudkan oleh anak dan istrinya. Apa kau percaya dengan anak dan istrinya Bapak Sukirno? Kalau dari apa saya melihat cara bicara dari ibu atau istri Bapak Sukirno, insya Allah saya yakin bahwa masjid itu akan terwujud seperti itu. Insya Allah. Benar, Toble. Kalian memang tidak perlu khawatir, karena anak dan istri Sukirno pasti akan mewujudkan impian membangun masjid dengan uang yang diperoleh dari Krisnagaraja. Bahwa rencana Tuhan selalu tepat waktu dan cara, sehingga kalian dapat merasa tenang. Tidak perlu khawatir memikirkan mereka. Justru jika kalian masih memiliki rezeki, berikanlah kepada dia agar masjidnya bisa tertata rapi dan bagus. Lalu, seperti yang kau katakan tadi di awal, kau masih memiliki hutang kepada istri dan anak almarhum Bapak Sukirno. Benar. Jadi uang yang diberikan itu nantinya belum genap 1 miliar, masih kurang 30 juta. Lalu hutang yang lainnya lagi itu ke saudara kita, itu 200 juta. Berarti kau masih memiliki hutang 30 juta kepada anak dan istrinya almarhum Bapak Sukirno. Benar. Lalu kau masih memiliki hutang 200 juta kepada saudara kalian. Iya. Lalu apakah ada lagi? Ada lagi. Apa itu, Toble? Yaitu ada mobil, ada sertifikat tanah yang harus ditebus. Namun hal itu bukan hal utama yang kami pikirkan. Yang utama kami pikirkan adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan uang 200 juta itu dan kekurangan 30 juta kepada istri Bapak Sukirno. Bagus. Berarti kalian tidak mementingkan diri kalian sendiri. Kalian berusaha untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu. Masalah mobil dan tanah itu kalian pikirkan belakangan. Iya. Itu bagus. Namun tenang saja, Toble. Saya menyarankan agar uang hasil dari pusaka tusuk konde nanti kalian bisa gunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang kalian.
Dalam Islam, hutang memiliki makna yang sangat serius dan perlu diselesaikan dengan segera mungkin. Dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hutang seperti ini, Dobleh, dengarkan. Dan tunaikanlah hutang-hutangmu. Itu ada di surat Al-Baqarah. Ayat berapa? Tanya. Ayat berapa ya? Cari sendiri. Subhanallah. Jadi pentingnya menepati janji dan membayar hutang kepada orang lain. Dengan demikian, insya Allah kalian akan lebih tenang dan bebas dari beban. Lalu kalian juga mempunyai janji terhadap Ibu Sukini, istri almarhum Bapak Sukirno. Kalian berjanji, kalian pulang dari sini kalian akan segera melunasi 30 juta itu. Sedangkan kalian tidak mempunyai uang sama sekali. Maka dari itu saya menyarankan agar uang hasil dari tusuk konde nanti bisa kalian gunakan untuk melunasi hutang-hutang itu. Karena hutang dan janji adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan. Hutang bukan hanya masalah keuangan, tapi juga masalah kepercayaan. Janji adalah komitmen yang harus ditepati. Seperti dalam Islam, mungkin kita sudah saling memahami tentang ini. Membayar hutang dan menepati janji dianggap sebagai amal baik dan tanda orang yang beriman, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki hutang dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya. Menepati janji juga sangat penting, Dobleh, karena janji adalah amanah yang harus dijaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tunaikanlah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Itu ada di surat Al-Isra ayat berapa, Dobleh? Tanya. Ayat berapa yang? Cari sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berusaha membayar hutang dan menepati janji agar kita dapat menjaga kepercayaan di mata Allah dan manusia. Membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan sedekah adalah amalan yang dapat mendatangkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, walaupun kalian masih memiliki hutang, tidak ada salahnya kalian juga tetap bersedekah. Insya Allah. Karena keduanya dapat membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Dalam Al-Quran, baik hutang maupun sedekah memiliki kedudukan yang penting. Namun, jika harus dibandingkan, sedekah lebih utama karena tidak memiliki kewajiban untuk dibayar kembali dan dapat mendatangkan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Itu ada di Al-Quran. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa buka Al-Quran kalian. Ada di surat Al-Baqarah. Sementara itu, membayar hutang adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Keduanya memiliki nilai yang besar dalam Islam dan umat harus berusaha untuk memenuhi kewajiban membayar hutang sambil juga bersedekah untuk meningkatkan keimanan dan mendapatkan keberkahan.
Lalu kita kembali lagi ke pusaka tusuk konde. Pusaka tusuk konde ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Insya Allah melalui pusaka tusuk konde ini bisa untuk meringankan masalah yang dihadapi oleh manusia. Amin. Dengan menggunakan pusaka tusuk konde tersebut diharapkan dapat membawa keberkahan dan solusi bagi permasalahan yang ada. Sebenarnya pusaka tusuk konde ini bisa juga dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh bantuan darinya. Dengan demikian, pusaka tusuk konde dapat menjadi sarana untuk membantu kalian berdua dengan menyelesaikan masalah-masalah kalian untuk membayar hutang itu. Namun saya ingin mengingatkan kepada kalian, jangan pernah menggunakan pusaka itu untuk tujuan yang tidak baik dan merugikan orang lain, agar pusaka itu bermanfaat untuk pemiliknya nanti. Insya Allah. Saya berharap siapapun nanti yang memiliki pusaka tusuk konde dapat menggunakan pusaka tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai kebaikan dan keadilan dalam menggunakan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Begitu, Mas Doble. Lalu bagaimana dengan teman-temanmu itu? Ketika teman kami juga belum tahu untuk kabar beritanya saat ini, namun kami percaya mereka bertiga masih dalam kondisi yang sehat, kondisi yang aman. Baiklah, jadi kejadian Slamet, Trimok, dan Caplang adalah bagian dari ujian dan pembelajaran bagi kalian berdua nanti. Tentunya dalam pencarian mereka bertiga. Kalian akan memperoleh ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup yang berharga. Selain itu, kalian juga akan memahami betapa berharganya pusaka tusuk konde dan bagaimana pusaka tusuk konde tersebut dapat membantu kalian dalam mencapai tujuan hidup kalian. Perjalanan ini tidak hanya tentang mencari mereka, tetapi juga tentang memahami nilai-nilai kehidupan dan mengembangkan diri sebagai pribadi yang lebih baik. Doble, kalian mungkin akan menemukan sesuatu yang baru dan mungkin kalian akan terkejut dengan kekuatan pusaka tusuk konde nanti. Kalian akan menyaksikan sendiri bagaimana pusaka tusuk konde tersebut dapat membantu kalian mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kalian. Pusaka tusuk konde itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual dan dapat membawa keberkahan serta perlindungan bagi kalian nantinya. Dan kami harapkan kalian dapat memahami lebih dalam tentang kekuatan dan manfaat tusuk konde ini. Kalian berdua nanti akan menghadapi ujian-ujian yang besar. Tetapi dengan pusaka tusuk konde dan keyakinan kalian berdua terhadap atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian pasti akan berhasil melewati ujian-ujian tersebut. Pentingnya kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan kekuatan spiritual pusaka tusuk konde itu untuk menghadapi tantangan hidup. Kalian apakah memahaminya? Insya Allah ya. Jadi, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Di mana tusuk kondenya? Ya, ini ya.
tusuk konde itu harus jatuh kepada orang-orang yang baik, Topleh. Mudah-mudahan. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah. Insya Allah. Bukannya kami takut jika itu jatuh ke tangan salah, maka akan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Tidak. Tetapi sangat disayangkan jika pusaka tusuk konde itu jatuh ke tangan yang salah, karena tidak akan bermanfaat untuk mereka yang menyalahgunakannya. Tetapi ingat, sekalipun mereka tidak merasakan manfaatnya, namun jika anak keturunannya baik, insya Allah jika beliau mau menyimpannya dengan baik, anak keturunannya yang akan menerima manfaatnya nanti. Oh, berarti akan tetap bermanfaat walaupun nanti di anak keturunannya. Tapi jika si pemiliknya atau si pemegang dalam atau berwatak baik gitu. Sebenarnya tidak hanya itu saja, Topleh. Sebagai contoh begini, Topleh. Jika kau memiliki tusuk konde itu, namun perbuatanmu tidak baik, perbuatanmu sangat keji terhadap orang lain, tentu saja pusaka tusuk konde tidak akan bermanfaat untukmu. Namun jika kau ikhlas pada saat memahari pusaka tusuk konde itu, lalu kau tetap menyimpannya dengan baik dan tidak meremehkan pusaka tusuk konde tersebut, lalu kemudian hari anak-anakmu watak dan sifatnya tidak seperti dirimu, mereka baik, bisa saja manfaat itu tetap akan datang kepada anak-anaknya. Asalkan ikhlas di saat memaharkan pusaka tusuk konde itu. Jadi saya harap pusaka tusuk konde ini nanti bisa membantu kalian membayar hutang kalian. Amin. Jika uangnya masih sisa, kalian bisa berikan lagi kepada istri almarhum Bapak Sukirno agar masjidnya bisa bagus dan baik. Insya Allah ya. Kalian dengar itu suara apa? Itu suara mau azan maghrib. Itu pertandanya berarti apa, Mas Topleh? Pertanda mau gelap dan sebentar lagi akan sholat ya. Ya, berarti bagus. Lalu kau dengar itu suara apa? Suara geluduk. Geluduk itu apa, Topleh? Petir ya. Petir. Ya. Kau dengar suara itu? Sangat mendengar. Berarti kau tidak tuli, Topleh. Baiklah, Topleh. Saya pamit. Pesan saya terakhir, mudah-mudahan tusuk konde ini banyak yang menginginkannya agar mereka mendapatkan manfaatnya. Tapi ingat itu, kalian harus benar-benar memilih orang-orang yang tepat. Insya Allah. Dan satu hal lagi, tenang saja, jika itu tidak bermanfaat untukmu, maka itu akan bermanfaat untuk anak keturunanmu. Mudah-mudahan. Lalu, apakah kami semua ini mendapat jatah untuk memiliki pusaka tusuk konde ini? Ya. Saya tanya balik, Topleh, apakah kau menginginkannya? Sebenarnya tidak menginginkan sekali, namun jika diberi kesempatan untuk memiliki, saya akan sangat senang. Topleh, dalam perjalananmu selama ini, kalian sudah mendapatkan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan. Sepertinya, jika ada orang lain yang lebih membutuhkan, sebaiknya berikan kepada orang lain saja. Baik ya. Saya yakin, dengan apa yang kalian lakukan setiap hari, kalian juga akan mendapatkan manfaat yang serupa dari tusuk konde ini tanpa memilikinya. Amin. Kalian adalah manusia-manusia yang sudah dipilih
oleh Allah untuk menjalankan tugas dari Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menyebarluaskan pusaka tusuk konde ini. Jaga amanah itu baik-baik. Insya Allah. Baiklah, saya pamit Tobleh. Terima kasih Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, astagfirullah. Bisa mau maghrib ini. Astagfirullah. Gimana Mas Tobleh? Tadi Yang Basuki, beliau datang untuk menjelaskan bagaimana kita akan melunasi hutang-hutang kita nanti. Gimana Sobleh? Jadi beliau mengarahkan kita nanti dari hasil pemaharan mustika tusuk konde bisa kita gunakan untuk membayar hutang atau kekurangan uang 1 miliar itu dan 200 juta ke saudara kita yang berarti diperbolehkan. Dan nanti jika masih ada lebih, ada sisanya, kita berikan lagi kepada istri almarhum Bapak Sukirno. Loh, untuk apa? Karena beliau kan nanti akan membangun masjid itu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan ntar dulu lah, ini gimana kalau orang mau memaharkan pusaka tusuk konde tapi keris nagarajanya? Oh iya, keris nagaraja Yang Basuki menyuruh kita untuk mengembalikan ke Pangeran Ketas Pangale. Dikembalikan berarti? Dikembalikan. Lah, bukannya udah satu paket begini, satu pasang? Tidak, jadi keris nagaraja menurut Yang Basuki, beliau mengatakan keris nagaraja ini adalah sebagai pelengkap atau pendorong dari pusaka tusuk konde. Tusuk konde. Nah, lalu pertanyaan saya begini Mas Sobleh. Lalu apakah pusaka tusuk konde ini akan tetap ada manfaatnya tanpa keris nagaraja? Akan sangat bermanfaat karena manfaat yang utama adalah tusuk kondenya, bukan dari keris nagaraja. Tapi kok malah ujian terberatnya menurut saya ketika kita mendapatkan keris nagaraja itu. Iya. Ya, kita sudah tahu lah teman-teman ya. Ya intinya seperti itu kejadiannya, tapi ini mungkin kita tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar lagi. Iya. Tapi berarti ini kesimpulannya Yang Basuki menyuruh pusaka tusuk konde ini agar dimaharkan begitu. Benar. Ya memang jujur saja sih, saya memang benar-benar pusing memikirkan hutang-hutang itu Mas Sobleh. Ya mungkin tusuk konde ini akan menjadi solusi kita untuk melunasi hutang-hutang itu. Iya. Terus, tapi ini sudah mau maghrib Mas Sobleh. Mungkin kita sudahi saja video ini. Nanti kita akan segera mencari teman-teman kita. Nanti masalah Bawor akan ikut dengan kami atau akan kami pulangkan itu apa tadi nggak dibahas ya sama Yang Basuki? Untuk Bawor? Iya. Tidak dibahas ya. Oh ya, berarti nanti terserah Bawor saja ya, mau ikut dengan kita mencari Caplang, Trimok dan Slamet atau mau pulang. Iya. Yang penting sekarang alhamdulillah Bawor sudah sembuh, dan ini berkat dari doa teman-teman semua dan berkat dari sedekah jenengan semua teman-teman. Tanpa adanya jenengan, saya rasa kami tidak akan berhasil sampai seperti ini. Dan saya benar-benar berterima kasih. Mungkin saya mempunyai hutang budi kepada kalian semua, dan mungkin cara satu-satunya untuk membalas budi kalian, saya hanya bisa berdoa sebaik mungkin untuk kalian semua teman-teman semua. Insya Allah nanti jika urusan kami sudah selesai, kami akan mendoakan kalian semua. Kami akan mengadakan mungkin doa bersama untuk mendoakan jenengan-jenengan semua. Ini tanpa kecuali. Jadi orang-orang yang sudah bersedekah dan juga orang-orang yang tidak bersedekah akan tetap kami doakan semuanya. Jadi seperti itu. Karena anggap saja sebagai rasa syukur kami karena Bawor sudah terselamatkan.
Baik, mungkin kita akhiri dulu videonya pada hari ini. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih. Jadi kurang lebihnya kami di sini minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.